في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bisa jadi seorang pembaca Al-Quran dicela oleh Al-Quran itu sendiri karena perbuatannya sendiri. Nasihat ini adalah untuk diri saya sendiri, lalu saya peruntukkan untuk Anda yang ingin menghafalkan Al-Quran. Lalu apa kira-kira yang menyebabkan seorang pembaca Al-Quran dicela oleh Al-Quran? Sebab orang tersebut setelah menghafalkan Al-Quran tapi tidak mengamalkan atau mengaplikasikan isinya. Inilah orang yang dimaksud oleh Anas bin Malik. Misalnya, orang yang hafal ayat tentang riba, tapi dia memakannya. Hafal ayatnya, dia memperingatkan orang, tapi dia memakannya. Hafal ayat yang mengharamkan riba. Hai orang beriman, jauhi kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan jangan mencari keburukan orang, dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Dia hafal ayat itu, tapi dia memakan bangkai saudaranya, menggunjingkan orang lain, mengadu domba antar teman-temannya, mengadu domba antar saudaranya, dan juga membicarakan orang banyak. Hafal ayat tentang berbakti pada orang tua, tapi malah menjadi orang paling durhaka pada orang tuanya. Ini perkara yang berbahaya. Kaidah pokok dalam menghafalkan Al-Quran adalah hafalkan Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Dan ini dicontohkan para sahabat radhiyallahu anhum. Dulu mereka menghafalkan 10 ayat dari setiap surat, kemudian mengamalkannya, lalu mempraktekannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghafalkan 10 ayat berikutnya dan mengamalkannya lagi. Maksud dari semua ini adalah bukan kuantitas yang Anda hafal atau kapan Anda hafal, kemudian selesai. Tapi yang jadi pokok masalahnya adalah ketika Anda hafal, kemudian kita aplikasikan. Demi Allah itu penting. Ini adalah nasihat dari hati ke hati. Ketika kita kembali pada surat Az-Zumar, kita akan temukan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang sangat indah tentang mengikuti ajaran dan mengamalkan Al-Quran. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Rabbul Alamin memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Hafalkanlah dan itu adalah bagus, tapi juga amalkan dan praktekkan. Dan dalam ayat lain di surat Al-An'am, Allah juga berfirman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dalam perang Yamamah, sahabat Ammar bin Yasir, peperangan Yamamah adalah peperangan yang menewaskan banyak qari dan hafiz. Saat itu beliau menyeru ahlul Quran, wahai ahlul Quran, hiasilah Al-Quran dengan perbuatan kalian. Allahu Akbar. Marilah wahai penghafal Al-Quran dan seluruh orang yang ingin menghafalkannya, hiasilah kehidupan Al-Quran dengan mengamalkan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang penuh dengan mukjizat ini. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Di Maroko, saya menjumpai seorang teladan lain yang istimewa. Mari kita ikuti bersama rincian kisah bersamanya. Beliau adalah Al-Hafidz Hasan Al-Musailim. Syekh, tolong ceritakan pada kami awal mula Anda dengan kitab Allah Subhanahu wa taala.
Awalnya, sewaktu saya masih kecil, ayah saya, semoga Allah membalas semua kebaikannya, beliau mempunyai 5 orang anak. Dan katanya, Iya. yang lain akan disekolahkan, kecuali satu itu yaitu Hasan, biarlah dia belajar khusus Al-Quran, dan Iya. kecintaannya terhadap Al-Quran benar-benar membuahkan kebaikan yang banyak. Iya. Anda akan percaya tentang apa yang saya ceritakan dengan singkat. Kira-kira ketika saya berusia 9 atau 10 tahun, Iya. saya tidak ingat pasti, Iya. ayah saya membawa saya ke masjid, dan waktu itu saya tidak tahu huruf. Iya. Saya belum mengenal Al-Quran, saya tidak tahu apa-apa, dan saya memulainya ikut dalam halaqah bersama seorang syekh, semoga Allah membalas kebaikannya. Beliau membimbing saya Iya. untuk menghafal huruf hijaiyah, dan saya berhasil menghafalkannya dalam waktu yang cukup lumayan Iya. singkat. Dan ini, saya tidak tahu rahasia keberhasilan belajar huruf dan menulis dalam waktu yang singkat ini, melainkan karena kecintaan ayah saya terhadap Al-Quran. Allahu Akbar. Dan para pemirsa mungkin saat ini sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan, bahwa tekad seorang ayah dan kecintaannya terhadap Al-Quran mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam diri anaknya. Iya. Dengan kecintaan orang tua terhadap Al-Quran, dia akan mendapatkan barokah dan juga barokah untuk anaknya. Iya. Barokah itu akan nampak pada diri anaknya. Dia akan belajar dan menghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat. Iya. Dia akan mempunyai perhatian. Dan inilah yang bisa saya wasiatkan kepada para orang tua, yaitu perhatian dan cinta kepada Al-Quran. Iya, benar. Bukan sekedar keinginan. Dan orang seperti itu banyak, menyerahkan anaknya begitu saja. Jazakallah Iya. khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda yang saya hormati. Hal itu mudah. Iya. Hanya membutuhkan perubahan niat saja. Niat, hanya begitu saja. Iya. Jangan, niatkan anak-anak menghafal untuk bertakarub kepada Allah dan Iya. jadikan sebagai ibadah yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Kami di Maroko mempunyai kebiasaan bila seseorang telah menghatamkan sekali atau 2 kali Al-Quran, dia berpikir untuk keluar dari kampung halamannya, tempat dia tumbuh, supaya dia bisa konsentrasi, menghafalkan Al-Quran lengkap, supaya ayah dan ibunya tidak menyibukkannya dengan sesuatu atau saudaranya. Iya. Demikian juga dengan saya menuju kampung lain kira-kira Iya. berjarak 7 kilometer, Iya. dan berdiam di tempat tersebut beberapa saat, kemudian saya Iya. akhirnya saya hafal Al-Quran. Berarti Anda meninggalkan ayah, ibu, saudara, dan teman-teman Anda untuk menghafal Iya, Al-Quran? itu Itu tidak luar biasa diragukan lagi, terutama meninggalkan ayah dan ibu saya. Iya. Saudara, keluarga, kampung halaman, dan seluruh lingkungan Iya. tempat saya tumbuh, saya tinggalkan demi untuk menghafal Allahu Al-Quran. Akbar. Anda juga menulis Al-Quran? Masalah menulis, saya menulisnya dalam alwah papan 8 kali, 7 atau 8 kali. Al-Quran seluruhnya? Lengkap semua. Masya Allah. Ini adalah karunia Allah terhadap saya. Masya Alhamdulillah. Saya mohon kepada Allah menjadi hambanya yang mendapat nikmat. Amin, amin. ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه
وعملت فيه وعملت فيه وعملت فيه عاملا ومعلما. Perjalanan hidup mereka yang indah dan juga penuh dengan pelajaran akan membuat pengaruh dalam diri Anda sebagai seorang hafiz kitab Allah SWT. Misalnya ketika Anda membaca kisah sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana beliau dulu menghafal dengan indah dan juga mengamalkan Al-Quran. Bagaimana dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghafal Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Lalu bagaimana pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempraktekkan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan sahabat Utsman bin Affan yang memiliki perkataan yang sangat indah. Beliau berkata, jika hati kalian bersih, niscaya tidak akan pernah lepas dari Al-Quran. Dulu beliau menghatamkan Al-Quran ketika beliau sholat sepanjang malam. Pasti akan membuat cita Anda bertambah. Dulu pada suatu hari, Abdullah bin Mas'ud diminta oleh Rasulullah SAW, bacakan Al-Quran untukku. Sedangkan Ubay bin Ka'ab, pimpinan para qari, demi Allah, jika Anda baca kisahnya, Anda tidak mungkin meninggalkan Al-Quran. Juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, terjemahan Al-Quran. Maksud dari yang saya sampaikan ini adalah apabila Anda baca kisah mereka, akan menambah semangat Anda dan dengan izin Allah, Anda akan hafal, Anda akan mengamalkan dan menghayati Al-Quran bismillah ta'ala. Seorang teladan lain di Yayasan Al-Abror yang berkonsentrasi pada orang-orang yang berkebutuhan khusus dan mengalami keterlambatan perkembangan otak. Syekh kami yang terhormat, bisa Anda perkenalkan diri Anda? Allah Karim. Siapa nama Anda? Muhammad Rifat Khalil. Masya Allah, Muhammad Rifat Khalil. Berapa usia Anda, Syekh Muhammad? Apa? Berapa usia Anda? Hafal Quran juz amma. Masya Allah. Berapa Hanya usia juz Anda? amma. Masya Allah. Berapa usia Anda? Saya ingin masuk tempat Masya Allah. ini. Maksud saya ingin tanya berapa usia Anda? 28. 28 tahun? Ya. Masya Allah, tabaraka rahman. Anda suka menghafal Al-Quran seluruhnya? Ya, silahkan. Ingin menghafal seluruhnya? Ya. Ingin menghafal seluruhnya atau tidak? Bukan Al-Baqarah atau Ali Imran. Masya Hanya Allah. juz amma. Juz amma. Ya. Sekarang katakan amin. Apa? Katakan amin bersama saya. Insya Allah Amin. Anda akan hafal Al-Quran. Insya Insya Allah. Allah ya sahabat. Boleh saya uji hafalan namanya? Hah? Saya akan menguji hafalan juz amma. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان لا غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوى فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Masya Allah. Masya Allah. Demi Allah. Allah Karim. Demi Allah, suara Anda bagus. Allah Karim. Tajwid Anda juga bagus. Allah Karim. Qiraat Anda juga bagus. Allah Semoga Karim. Allah menjaga Anda. Terima kasih. Masya Allah, tabaraka Terima rahman. kasih. Para pemirsa, Syekh Muhammad ini mengalami 2 gangguan dan bukan hanya 1 tapi 2. Masalah perkembangan otak dan juga pendengaran. Akan tetapi dia sangat mencintai Al-Quran. Anda mencintai Al-Quran atau tidak? Ya. Kenapa Anda ingin menghafalkan Al-Quran, Syekh Muhammad?
Ya, Kenapa Anda ingin menghafalkan Al-Quran? demi Allah, Al-Quran yang terbaik. Sungguh, Al-Quran yang terbaik. Boleh saya mengajukan pertanyaan yang terakhir? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء والطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لم يعلمها خافض. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih atas perjumpaan ini, Syekh Muhammad. Apa? Semoga Allah memperbanyak orang seperti Anda, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, tabaraka rahman, Insya Allah. sahabat. محجة البيضة بها الحق معلوم هدايتي أحيات خفوقي وسرات ربتني آياتك فلا محروم يا جنة في روضها العين قرات Wahai para hafiz Al-Quran, tahukah Anda Al-Quran akan membela Anda? Sekarang Anda menghafal Al-Quran, melakukan murojaah Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menghayati Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi hidup Anda. Maka Al-Quran tidak akan membiarkan atau meninggalkan Anda di hari kiamat, yakni dalam kedahsyatan hari kiamat. Sebagai hafiz Al-Quran, Anda bisa bayangkan bahwa pada hari kiamat, ketika matahari mendekat di kepala Anda, dan setiap orang membutuhkan pertolongan dan seseorang yang akan membantunya, kondisi seorang hafiz Al-Quran akan berbeda di hari itu. Sebab dia tahu bahwa Al-Quran adalah penolong yang akan membawanya ke surga. Dan yang mengabarkan hal ini adalah orang yang tidak berkata dengan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Quran. Sesungguhnya dia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Al-Quran memberikan syafaat pada Anda, membela Anda. Al-Quran membawa Anda ke dalam surga. Dan dengan seluruh penjelasan ini, belum jugakah Anda mulai menghafal Al-Quran Al-Karim? في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا